Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalia Dwi Oktavia, NIM T 2019-7136. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Secara bahasa, fikih berasal dari kata fukuha yang berarti memahami dan mengerti. Sedangkan menurut istilah syar'i, ilmu yang berbicara mengenai hukum-hukum syar'i amali yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. Fikih merupakan salah satu disiplin ilmu Islam yang bisa menjadi teropong keindahan dan kesempurnaan Islam. Perkembangan ilmu fikih terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Pada periode ini terjadi sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi sampai beliau wafat. Pada periode ini terjadi secara singkat sekitar 22 tahun, namun pada periode ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan ilmu fikih. Pada periode Rasulullah atau biasa disebut ahdu insya dan takwin yang mewariskan nas-nas hukum baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah berupa prinsip-prinsip hukum baik tersurat maupun yang tersurat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Periode Mekah berlangsung selama 13 tahun. Pada periode ini terfokus pada penanaman akidah yang merupakan pondasi dalam hidup. Periode Rasulullah dibagi menjadi dua, yaitu periode Mekah dan Madinah. Periode Madinah berlangsung selama 10 tahun sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul dan berhijrah ke Madinah. Madinah merupakan tanah air bagi kaum muslim pada masa itu. Kaum muslim bertambah banyak. Sumber hukum pada masa Rasulullah yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Periode Al-Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, para sahabat mulai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Pemikiran ini datang dari Abu Bakar, sahabat Nabi, karena banyaknya para hufadz yang syahid di medan perang. Abu Bakar menyuruh Zaid untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berserakan di pelepah kurma, tulang belulang, dan batu agar dikumpulkan menjadi satu. Pada masa pimpinan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, mushaf diperbanyak dan disebar ke daerah-daerah Islam yang sudah ditaklukkan. Al-Quran diletakkan di masjid umum agar kaum muslim bisa menghafalnya sampai saat ini. Mushaf tersebut diberi nama Mushaf Utsmani. Periode awal pertumbuhan ilmu fikih pada periode ini dimulai sejak pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah, sejak bertebarannya para sahabat di berbagai daerah, terutama sejak masa Al-Khulafaur Rasyidin. Periode ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Pada masa ini muncullah berbagai fatwa dan ijtihad hukum yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Periode keemasan. Periode ini terjadi dari awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 Hijriah. Periode ini merupakan periode di mana peradaban Islam mulai mengalami kemajuan pertama. Pada masa ini yang menonjol yaitu semangat ijtihad yang tinggi di kalangan ulama sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Tidak hanya itu, pada bidang ilmu pengetahuan umum lainnya juga berkembang. Periode tahrij dan tarjih dalam mazhab fikih. Periode ini mulai sejak pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 Hijriah.
Tahril, tahrij, dan tarjih adalah upaya tiap-tiap mazhab mengomentari, menjelaskan, dan mengulas pendapat imam mazhab. Pada periode ini hampir tidak ada mujtahid mandiri sehingga muncul fanatik buta. Periode kemunduran fikih. Periode ini mulai sejak pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah atau Hukum Perdata Kerajaan Turki Utsmani pada 26 Sya'ban. Ada 3 hal yang menonjol pada periode ini, yaitu banyak pembukuan fatwa, buku-buku yang disusun sistematis sesuai dengan kitab fikih, produk-produk fikih diatur kerajaan, muncul gerakan kodifikasi fikih Islam sebagai mazhab resmi pemerintah. Periode fikih sampai sekarang. Pada periode ini fikih mulai bangkit yang dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, munculnya kecenderungan baru dalam mengkaji fikih tanpa harus terikat mazhab imam tertentu. Hal tersebut sangat positif bagi umat karena melahirkan postulat memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Kedua, berkembangnya kajian fikih muqarram atau fikih perbandingan. Perbandingan tidak hanya terfokus pada internal mazhab fikih, melainkan menambah perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif Barat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.